Keempat makanan ini dapat menghentikan penuaan setelah usia 58 tahun, dan hari ini saya akan berbagi dengan Anda kekuatan tersembunyi dari masing-masing makanan tersebut. Bayangkan sejenak bahwa Anda bisa meremajakan tubuh dan pikiran Anda secara alami, hanya dengan apa yang Anda makan. Betapa luar biasanya jika Anda tidak hanya merasa lebih muda, tetapi juga memiliki lebih banyak energi, kejernihan pikiran, dan vitalitas. Semuanya berkat makanan yang kita pilih untuk dikonsumsi setiap hari. Inilah kekuatan alam, dan inilah hadiah yang telah diberikan oleh para biksu Buddha kepada kita selama berabad-abad. Hari ini, saya ingin Anda tetap bersama saya sampai akhir, karena saya tidak hanya akan membagikan makanan-makanan ajaib ini, tetapi juga kesalahan-kesalahan umum yang mempercepat penuaan, kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari telah kita adopsi dan yang mengurangi tahun-tahun hidup kita. Saya akan menunjukkan cara menghindarinya agar Anda bisa tetap muda, baik secara internal maupun eksternal. Inilah saatnya untuk bertransformasi, untuk meremajakan diri dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Para biksu Buddha, penjaga kebijaksanaan kuno, telah memahami prinsip mendasar ini selama berabad-abad. Mereka tidak hanya mempelajari hubungan mendalam antara tubuh dan pikiran, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana makanan tertentu dapat meningkatkan energi vital kita. Kita tidak hanya berbicara tentang penampilan luar, seperti menghindari kerutan atau uban, tetapi tentang mempertahankan esensi sejati dari masa muda. Ini termasuk kekuatan internal, energi yang memungkinkan Anda bangun setiap pagi dengan tujuan yang baru. Ini juga melibatkan kejernihan mental, kemampuan untuk membuat keputusan bijaksana, dan melihat dunia dengan mata yang penuh vitalitas, seolah-olah setiap hari adalah kesempatan baru. Masa muda tidak hanya diukur dari apa yang terlihat di cermin, tetapi dari kemampuan untuk menikmati setiap momen dengan penuh, dengan energi, dan dengan hubungan yang mendalam dengan diri kita sendiri. Para biksu telah membuktikan bahwa masa muda sejati bukanlah sesuatu yang dangkal, melainkan getaran internal yang memancar keluar. Dan saya ingin Anda tahu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan membuat perbedaan mulai saat ini. Memilih makanan yang Anda konsumsi adalah tindakan spiritual. Sama seperti Anda memilih pikiran positif, Anda juga bisa memilih makanan yang memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Ini bukan hanya tentang mengikuti diet, tetapi tentang praktik sadar untuk menghormati tubuh Anda dengan apa yang Anda berikan kepadanya. Karena apa yang Anda makan adalah siapa Anda. Itulah mengapa saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan saat ini juga. Berhentilah sejenak dan berikan suka pada video ini. Tetapi lebih dari itu, saya ingin Anda menulis di komentar afirmasi berikut dengan sepenuh hati. Tubuhku kuat, pikiranku muda, dan energiku tak terbatas. Mengapa ini penting? Karena pada saat Anda melakukannya, Anda tidak hanya mendukung konten ini, tetapi juga mengirimkan sinyal ke alam semesta, pesan yang jelas bahwa Anda siap untuk menerima pengetahuan ini dan mempraktikannya. Anda menyatakan bahwa masa muda adalah pilihan, energi Anda tak terbatas, dan hari ini adalah awal dari tahap baru yang penuh vitalitas. Anda sedang menyatakan bahwa masa muda adalah pilihan, bahwa energi Anda tak terbatas, dan bahwa hari ini adalah hari pertama dari tahap baru yang penuh vitalitas. Jadi, bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan dapat mengubah sepenuhnya persepsi Anda tentang penuaan. Tidak masalah berapa usia Anda, apakah Anda berusia 58, 60, 70 tahun, atau lebih. Masa muda bukan hanya sekadar angka. Masa muda adalah keputusan pribadi, sebuah komitmen pada diri sendiri untuk hidup dengan penuh semangat, kesehatan, dan pikiran yang terjaga. Hari ini, Anda akan membuat keputusan paling kuat, memilih untuk hidup dengan energi yang diperbarui, tubuh yang diremajakan, dan pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya. Saatnya untuk menghancurkan mitos-mitos tentang penuaan, meninggalkan gagasan bahwa tahun-tahun membatasi potensi kita. Masa muda bukanlah sesuatu yang hilang seiring waktu, melainkan sesuatu yang dibangun setiap hari melalui keputusan-keputusan kita. Dan keputusan-keputusan itu dimulai dari piring kita, dari apa yang kita pilih untuk dikonsumsi,
dari apa yang kita putuskan untuk memberi makan tubuh kita. Ingatlah, dengan memilih makanan-makanan suci ini dan membuat keputusan sadar setiap hari, Anda tidak hanya menunda penuaan, tetapi juga meremajakan diri dari dalam. Apa yang akan Anda pelajari hari ini bukan hanya informasi, melainkan kebijaksanaan hidup, kunci untuk mengakses kehidupan yang lebih penuh, lebih bersemangat, dan lebih mudah. Makanan pertama, esensi kehidupan dan kekuatan tubuh. Sejak zaman kuno, para guru spiritual besar telah mencari hubungan antara tubuh dan jiwa. Dalam filosofi Buddha, dipahami bahwa penuaan bukan hanya tentang keausan fisik, tetapi juga tentang terputusnya hubungan dengan energi vital yang menjaga keseimbangan kita. Ketika hubungan itu melemah, tubuh mulai kehilangan kekuatannya, kulit kehilangan kilaunya, dan vitalitas pun memudar. Namun, ada satu makanan yang sejak zaman dahulu dianggap sebagai esensi kehidupan itu sendiri. Makanan yang begitu kuat sehingga dapat memulihkan kulit, memperkuat tulang, dan merevitalisasi setiap sel dalam tubuh kita. Makanan itu adalah wijen, juga dikenal sebagai biji wijen. Meskipun ukurannya kecil, biji ini dipenuhi dengan kekuatan dan kebijaksanaan kuno. Di kuil-kuil Buddha, wijen telah digunakan selama berabad-abad sebagai simbol panjang umur dan ketahanan. Bukan kebetulan bahwa banyak budaya timur menganggapnya sebagai ramuan alami untuk melawan penuaan. Teks-teks kuno menyebutkan bahwa para biksu memasukkan biji ini ke dalam makanan sehari-hari mereka, percaya bahwa energinya mengandung esensi keabadian. Seiring waktu, telah dikonfirmasi bahwa wijen adalah sumber nutrisi dan vitalitas yang luar biasa. Wijen kaya akan kalsium, magnesium, dan seng, 3 mineral esensial untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun, melemahkan tubuh dan meningkatkan risiko patah tulang. Namun, dalam tradisi Buddha, telah diamati bahwa wijen bertindak sebagai pelindung, memperkuat struktur tulang dan memungkinkan tubuh tetap lincah dan tahan lama. Bukan kebetulan bahwa di daerah-daerah di mana wijen adalah bagian penting dari diet, orang-orang mempertahankan kekuatan yang besar bahkan di usia lanjut. Tulang mereka tetap kuat, postur tubuh mereka tegak, dan mobilitas mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya secara teratur. Tapi itu belum semuanya. Wijen juga merupakan sumber lemak sehat dan antioksidan, yang melawan stres oksidatif, salah satu faktor utama penuaan dini. Paparan harian terhadap racun, pola makan yang buruk, dan stres terus-menerus menghasilkan radikal bebas yang mempercepat kerusakan sel. Namun, biji wijen mengandung lignan dan vitamin E, 2 antioksidan kuat yang melindungi sel-sel, meregenerasi kulit, dan mengurangi munculnya kerutan. Bukan kebetulan bahwa para biksu Buddha, meskipun berusia lanjut, memiliki kulit yang kencang dan bercahaya. Makanan kecil namun kuat ini memberi nutrisi dari dalam, memungkinkan kulit mendapatkan kembali elastisitas dan kilau alaminya. Dalam makanan Buddha, wijen dikonsumsi dalam berbagai bentuk, sebagai biji, pasta, seperti tahini, atau minyak murni. Dipercaya bahwa dengan memasukkannya ke dalam diet sehari-hari, aliran energi vital akan diperkuat, memungkinkan tubuh tetap seimbang dan tahan lama. Di biara-biara, minyak wijen juga digunakan untuk pijat terapeutik, membantu merelaksasi otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Ritual kuno ini memungkinkan tubuh mengeluarkan racun melalui kulit dan memulihkan energinya secara alami. Jika Anda ingin memasukkan makanan ini ke dalam hidup Anda, berikut cara sederhana namun ampuh untuk melakukannya. Setiap pagi, sebelum memulai hari, ambil 1 sendok teh biji wijen dan kunyah perlahan. Anda juga bisa menaburkannya di atas makanan, atau menggunakan minyak wijen untuk memelihara kulit dari luar. Kebiasaan kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan vitalitas Anda. Jika Anda ingin meningkatkan manfaat wijen, Anda bisa menyangrai bijinya sedikit untuk melepaskan minyak alaminya dan meningkatkan penyerapannya. Anda juga bisa mencampurkannya dengan madu, bahan lain yang dianggap suci dalam banyak budaya,
untuk menciptakan campuran energi yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memberikan energi yang bertahan sepanjang hari. Namun, yang paling penting adalah niat di balik cara Anda mengonsumsinya. Dalam filosofi Buddha, diyakini bahwa ketika Anda mengonsumsi makanan dengan kesadaran, Anda tidak hanya menyerap nutrisinya, tetapi juga getarannya. Wijen, khususnya, memiliki getaran ketahanan, panjang umur, dan kekuatan. Itulah mengapa, saat mengonsumsinya, disarankan untuk melakukannya dalam keadaan bersyukur dan hadir sepenuhnya, mengakui kekuatannya dan membiarkan energinya bekerja selaras dengan tubuh Anda. Dengan memasukkan makanan suci ini ke dalam hidup Anda mengirim pesan kepada tubuh Anda, "Saya sedang memperkuat diri, saya sedang meremajakan diri, saya selaras dengan energi vital saya." Dan tindakan sederhana ini dapat membuat perbedaan antara penuaan yang dipercepat dan kehidupan yang penuh kekuatan, vitalitas, dan keseimbangan. Sekarang setelah Anda mengenal makanan suci pertama, bersiaplah untuk menemukan yang kedua, makanan yang tidak hanya melindungi tubuh dari berlalunya waktu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyegarkan pikiran dan memperluas kesadaran. Makanan kedua, elisir kehidupan. Sejak zaman kuno, manusia telah mencari kunci untuk menghentikan penuaan, formula rahasia yang dapat mengembalikan masa muda abadi. Namun, sepanjang sejarah, banyak dari pencarian ini diwarnai oleh mitos, legenda, dan janji-janji kosong. Pil ajaib, ramuan mistis, dan janji sumber air kehidupan abadi telah menjadi objek keinginan banyak orang. Namun, sebenarnya, jawabannya selalu lebih dekat dari yang kita bayangkan, di alam itu sendiri. Alam, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah memberi kita makanan yang tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengubah dan meremajakan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Salah satu makanan ini, yang telah digunakan selama berabad-abad dalam filosofi Buddha, adalah teh hijau. Teh hijau bukan hanya minuman penyegar, atau sekadar obat untuk melawan kelelahan. Ini jauh lebih dari itu. Bagi para biksu Buddha, teh hijau telah menjadi ramuan suci, obat kuno yang penuh dengan khasiat untuk menghentikan penuaan dan mempromosikan umur panjang. Para biksu tidak hanya meminumnya, mereka menghormatinya, memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai ritual yang menghubungkan diri mereka dengan energi vital alam semesta. Dalam tradisi Buddha, teh hijau lebih dari sekadar cairan. Ia adalah alat untuk memurnikan tubuh dan pikiran, bentuk penyembuhan mendalam yang melampaui aspek fisik. Rahasia kekuatan peremajaannya terletak pada komponennya. Teh hijau kaya akan antioksidan, seperti katekin, yang melawan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif, salah satu penyebab utama penuaan dini. Selain itu, teh hijau mengandung L-theanine, asam amino yang mendorong relaksasi mental tanpa menyebabkan kantuk, meningkatkan kejernihan dan fokus. Teh hijau juga dikenal karena sifat antiinflamasinya dan kemampuannya untuk merangsang metabolisme, membantu menjaga berat badan yang sehat dan energi yang seimbang. Di biara-biara Buddha, teh hijau dikonsumsi sebagai bagian dari ritual meditasi. Para biksu menyiapkannya dengan penuh perhatian, mulai dari memilih daun hingga menyajikannya dalam cangkir keramik. Proses ini tidak hanya meningkatkan rasanya, tetapi juga meningkatkan getarannya, mengubahnya menjadi pengalaman yang memelihara tubuh dan jiwa. Saat meminumnya, mereka fokus pada rasa syukur dan hubungan dengan alam, memungkinkan energinya mengalir dan menyegarkan setiap sel. Jika Anda ingin memasukkan teh hijau ke dalam hidup Anda, lakukan dengan niat dan kesadaran. Siapkan secangkir setiap pagi, luangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam dan bersyukur atas manfaatnya. Biarkan rasanya dan energinya mengisi Anda dengan vitalitas dan kejernihan mental. Ritual sederhana ini tidak hanya akan membantu Anda tetap muda, tetapi juga menghubungkan Anda dengan kebijaksanaan kuno yang telah dijaga oleh para biksu selama berabad-abad. Teh hijau dipenuhi dengan antioksidan alami yang disebut katekin, senyawa yang memiliki kemampuan untuk melawan radikal bebas, molekul-molekul yang mempercepat proses penuaan dan menyebabkan kerusakan sel.
Radikal bebas bertanggung jawab atas kerusakan sel-sel kita, munculnya kerutan, hilangnya elastisitas kulit, kelemahan pada sendi, dan kurangnya kejernihan mental. Namun, ketika kita meminum teh hijau, antioksidan yang dikandungnya bekerja secara mendalam, memulihkan keseimbangan dan membantu meregenerasi sel-sel kita. Seolah-olah setiap tegukan mengirimkan gelombang energi revitalisasi ke seluruh tubuh, mengaktifkan proses peremajaan alami. Namun, yang paling kuat dari semua ini adalah bahwa teh hijau tidak hanya bekerja pada tingkat fisik. Ketika para biksu Buddha mengonsumsinya, mereka melakukannya dengan kesadaran penuh. Ini bukan sekadar meminum secangkir teh dengan cepat, seperti yang sering kita lakukan tanpa berpikir. Dalam jalan Buddha, teh hijau menjadi sebuah tindakan meditasi, sebuah praktik koneksi yang mendalam. Teh ini diminum perlahan, dengan perhatian penuh dan ketenangan, dalam suasana yang damai dan tenang. Kita bernapas dalam-dalam sambil merasakan bagaimana teh mengalir ke setiap sel tubuh, menyembuhkan dan meremajakan. Praktik sadar ini memungkinkan teh hijau tidak hanya memurnikan tubuh, tetapi juga membersihkan pikiran dari pikiran negatif dan emosi beracun, yang juga dapat berkontribusi pada penuaan dini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita begitu tenggelam dalam rutinitas dan kekhawatiran sehingga melupakan pentingnya melakukan tindakan dengan kesadaran. Namun, para biksu Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki kekuatan untuk mengubah kita. Sekadar meminum teh hijau dengan kesadaran dan niat yang kuat menjadi alat yang ampuh untuk pembaruan. Teh hijau, dengan demikian, tidak hanya membantu Anda menjaga tubuh yang muda dan sehat, tetapi juga mengembalikan keseimbangan emosional dan mental Anda, menghilangkan blokade energi yang mungkin memengaruhi kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Untuk memanfaatkan semua manfaat dari elisir kehidupan ini, penting untuk mengonsumsinya dalam bentuk yang paling murni. Hindari versi olahan yang mengandung gula dan aditif. Yang terbaik adalah menyiapkan infus dengan daun teh hijau segar, memungkinkan air panas mengekstrak semua esensinya. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya merawat tubuh Anda, tetapi juga menghormati tradisi kuno yang telah terbukti sebagai jalan menuju umur panjang dan vitalitas. Jadi, lain kali Anda menyiapkan secangkir teh hijau, lakukanlah dengan niat, rasa syukur, dan keyakinan bahwa Anda sedang memelihara tidak hanya tubuh Anda, tetapi juga pikiran dan jiwa Anda. Ritual teh hijau dimulai dari persiapannya. Setiap langkah, mulai dari pemilihan daun hingga mencapai suhu air yang sempurna, harus dilakukan dengan perhatian dan rasa hormat. Meminumnya di pagi hari mengaktifkan metabolisme Anda dan mempersiapkan Anda untuk menghadapi hari dengan energi yang diperbarui. Di sore hari, kekuatan menenangkannya dapat membantu mengurangi stres dan menghilangkan kelelahan yang menumpuk sepanjang hari. Selain manfaat fisiknya, teh hijau memiliki kekuatan transformatif pada tingkat spiritual. Dalam filosofi Buddha, teh hijau dianggap memiliki kemampuan untuk memurnikan pikiran, tidak hanya menghilangkan racun dari tubuh, tetapi juga membersihkan emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan kecemasan. Emosi ini tidak hanya memengaruhi kedamaian batin kita, tetapi juga dapat mempercepat penuaan, menciptakan ketidakseimbangan dalam diri kita. Dengan mengonsumsi teh hijau dengan kesadaran penuh, Anda tidak hanya memelihara tubuh Anda, tetapi juga memurnikan pikiran Anda, membebaskan diri dari pikiran yang membatasi dan membuka ruang untuk ketenangan dan kejernihan. Setiap kali Anda meminum secangkir teh hijau dengan sadar, Anda mengirim pesan kuat kepada tubuh dan diri batin Anda. Saya memperbarui energi saya memilih kehidupan, saya merangkul masa muda di setiap sel. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan setiap hari, memiliki kekuatan untuk menghentikan penuaan dan menjaga tubuh Anda tetap kuat, fleksibel, dan penuh vitalitas, tidak peduli berapapun usia Anda. Teh hijau hanyalah yang kedua dari 4 makanan suci yang dapat membantu menghentikan penuaan, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan, karena aksinya tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Makanan ketiga, kunci regenerasi sel. Sejak zaman kuno, para biksu Buddha telah mengamati alam dengan kebijaksanaan yang mendalam,
memahami bahwa rahasia umur panjang tidak ditemukan dalam produk sintetis atau formula buatan, tetapi dalam elemen-elemen yang diberikan bumi kepada kita. Sementara teh hijau dianggap sebagai ramuan panjang umur, ada makanan lain yang bertindak sebagai kunci untuk regenerasi sel, memungkinkan tubuh mendapatkan kembali vitalitasnya dan tetap kuat sepanjang tahun. Dalam filosofi Buddha, diyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta berada dalam proses pembaruan yang konstan, dan tubuh kita tidak terkecuali. Namun, ketika aliran energi vital terhambat, ketika tubuh kelebihan racun, atau ketika peradangan menguasai organ-organ kita, proses alami ini melambat dan penuaan dipercepat. Tetapi para biksu telah menemukan makanan suci yang membantu membalikan proses ini, membangkitkan kemampuan alami sel untuk beregenerasi dan memperkuat tubuh dengan cara yang mendalam dan tahan lama. Ini bukanlah produk yang sulit ditemukan atau ramuan rahasia yang disimpan di biara-biara tersembunyi. Ini adalah bahan sederhana namun dengan kekuatan luar biasa untuk meremajakan dari dalam. Kunyit. Akar emas ini, yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional dan masakan, dikenal karena sifat antiinflamasi, antioksidan, dan regeneratifnya. Kunyit mengandung senyawa aktif yang disebut curcumin, yang tidak hanya melawan peradangan kronis, tetapi juga merangsang regenerasi sel dan melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Di biara-biara Buddha, kunyit dikonsumsi dalam berbagai bentuk, sebagai infus, bumbu dalam makanan, atau bahkan dalam persiapan obat-obatan. Para biksu percaya bahwa konsumsinya secara teratur tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga menyeimbangkan energi vital, memungkinkan tubuh tetap dalam harmoni. Selain itu, kunyit memiliki efek pemurnian pada hati, organ yang bertanggung jawab untuk menghilangkan racun, yang berkontribusi pada peremajaan yang mendalam. Untuk memasukkan kunyit ke dalam hidup Anda bisa menambahkannya ke makanan, menyiapkan infus dengan sedikit jahe dan madu, atau bahkan mencampurnya dengan susu nabati untuk membuat susu emas, atau golden milk, minuman yang menenangkan dan meremajakan. Seperti halnya dengan teh hijau, penting untuk mengonsumsinya dengan kesadaran dan rasa syukur, memungkinkan energinya bekerja pada Anda tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Kunyit adalah pengingat bahwa alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk tetap muda dan penuh vitalitas. Dengan memasukkannya ke dalam hidup Anda menghormati kebijaksanaan kuno dan mengambil kendali atas proses peremajaan Anda sendiri. Kunyit juga dikenal sebagai rempah emas kehidupan, jauh lebih dari sekadar bumbu dapur. Ini adalah obat kuno yang telah digunakan selama berabad-abad di India, Tibet, dan banyak budaya Buddha untuk memurnikan tubuh dan menyembuhkan dari dalam. Warna emasnya bukanlah kebetulan. Dalam ajaran spiritual, warna emas melambangkan pencerahan, transformasi, dan energi vital. Di dalam rempah ini terdapat senyawa aktif yang kuat, curcumin. Zat ini memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang mampu membalikan kerusakan sel, mengurangi keausan jaringan, dan memulihkan vitalitas tubuh. Salah satu faktor terbesar yang mempercepat penuaan adalah peradangan diam-diam. Berbeda dengan peradangan yang terlihat saat kita terluka, peradangan internal bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, merusak organ, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan memengaruhi kulit, tulang, serta sendi. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang mengalami kelelahan kronis, nyeri otot, hilangnya elastisitas kulit, dan penurunan kesehatan secara bertahap seiring waktu. Namun, kunyit memiliki kekuatan untuk mengurangi peradangan ini dari dalam, melawan akar masalah dan memungkinkan tubuh mendapatkan kembali keseimbangan alaminya. Para biksu Buddha telah memahami bahwa kuncinya bukan hanya mengonsumsi kunyit, tetapi melakukannya dengan cara yang meningkatkan efeknya. Mereka telah menggunakannya dalam infus, makanan, dan sebagai bagian dari ritual pemurnian. Namun, yang paling penting adalah kombinasi yang mereka temukan untuk memperkuat kekuatan penyembuhannya. Jika Anda ingin memaksimalkan manfaat peremajaan kunyit, tidak cukup hanya mengonsumsinya sendiri. Anda perlu mengaktifkannya dengan bahan khusus, lada hitam. Di dalam lada hitam terdapat piperin, zat yang meningkatkan penyerapan curcumin dalam tubuh hingga 2000%.
Tanpa kombinasi ini, sebagian besar manfaat kunyit akan hilang sebelum mencapai sel-sel tubuh. Memasukkan rempah emas ini ke dalam hidup Anda sederhana, tetapi membutuhkan niat dan konsistensi. Salah satu cara paling efektif untuk mengonsumsinya adalah dengan menyiapkan infus suci. Untuk melakukannya, rebus air murni dan tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit atau, lebih baik lagi, sepotong segar akar kunyit. Kemudian, tambahkan sedikit lada hitam dan, jika Anda ingin meningkatkan efeknya, sedikit jahe, akar kuat lainnya dengan sifat antiinflamasi. Biarkan campuran tersebut mendidih dengan api kecil selama beberapa menit, lalu saring dan minumlah dengan tenang. Rasakan bagaimana energi emasnya mengalir melalui tubuh Anda. Infus ini bukan hanya minuman, tetapi juga ritual penyembuhan. Dengan mengonsumsinya, Anda menghormati kebijaksanaan kuno dan membiarkan kunyit bekerja di semua tingkat, fisik, emosional, dan spiritual. Selain itu, Anda bisa memasukkan kunyit ke dalam makanan sehari-hari, menaburkannya di atas nasi, sup, semur, atau bahkan smoothie. Kuncinya adalah selalu mengombinasikannya dengan sedikit lada hitam untuk memaksimalkan manfaatnya. Kunyit adalah hadiah dari alam. Pengingat bahwa masa muda sejati bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang vitalitas internal. Dengan memasukkannya ke dalam hidup Anda membuat keputusan sadar untuk meremajakan, menyembuhkan, dan menjaga tubuh tetap seimbang. Ini adalah langkah lebih lanjut dalam perjalanan Anda menuju kehidupan yang penuh energi, kejernihan, dan kesejahteraan. Minumlah campuran ini setiap pagi dalam keadaan tenang, dengan kesadaran penuh bahwa Anda sedang memelihara tubuh Anda dan membangkitkan kekuatan regenerasinya. Namun, kunyit tidak hanya bekerja pada tingkat fisik. Dalam tradisi Buddha, diyakini bahwa makanan ini memiliki kemampuan membersihkan blokade energi, melepaskan emosi yang terpendam, dan menghilangkan negativitas yang menumpuk dalam tubuh. Sama seperti teh hijau memurnikan pikiran, kunyit memurnikan tubuh dan jiwa. Seringkali, penuaan bukan hanya proses biologis, tetapi juga hasil dari beban emosional dan energi yang menumpuk seiring waktu. Mengonsumsi kunyit dengan niat adalah tindakan pembaruan, cara untuk mengatakan kepada setiap sel dalam tubuh Anda, "Saya membangkitkan energi vital saya membiarkan kehidupan mengalir bebas di dalam diri saya." Dan seiring waktu, kebiasaan sederhana ini dapat membuat perbedaan antara penuaan dini dan kehidupan yang penuh vitalitas serta masa muda. Para biksu telah mengamati bahwa mereka yang memasukkan kunyit ke dalam diet mereka secara teratur tidak hanya mengalami peningkatan dalam kesehatan fisik, tetapi juga kejernihan mental dan stabilitas emosional yang lebih besar. Sifat antiinflamasinya tidak hanya melindungi organ-organ, tetapi juga menyeimbangkan sistem saraf, mengurangi stres dan kecemasan. Ketika tubuh bebas dari peradangan, pikiran juga menemukan ketenangan, dan pikiran yang tenang adalah kunci untuk penuaan yang harmonis serta kehidupan yang panjang dan penuh. Namun, ini hanyalah yang ketiga dari 4 makanan suci yang memiliki kekuatan untuk menghentikan penuaan. Ada makanan keempat, yang dianggap sebagai esensi kehidupan, hadiah dari alam yang dapat memulihkan kulit, memperkuat tulang, dan meningkatkan energi vital seperti tidak ada yang lain. Makanan keempat, elisir masa muda dan kejernihan mental. Jika penuaan adalah cerminan dari keausan tubuh dan pikiran, maka makanan keempat ini adalah jawaban untuk melawannya. Ini adalah bahan yang telah dihormati oleh budaya-budaya kuno dan digunakan oleh para biksu Buddha selama berabad-abad untuk menjaga vitalitas dan ketajaman mental mereka. Makanan ini tidak hanya memelihara tubuh, tetapi juga meningkatkan energi spiritual, menghubungkan kita dengan esensi terdalam kita. Makanan keempat ini adalah minyak kelapa. Elisir alami ini diekstrak dari daging kelapa, kaya akan asam lemak rantai menengah, seperti asam laurat, yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Senyawa-senyawa ini tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga mendorong regenerasi sel dan meningkatkan kesehatan kulit, menjaganya tetap lembut, terhidrasi, dan bebas dari noda. Selain itu, minyak kelapa adalah sumber energi cepat dan berkelanjutan,
yang membantu menjaga vitalitas dan kejernihan mental sepanjang hari. Dalam tradisi Buddha, minyak kelapa tidak hanya digunakan sebagai makanan, tetapi juga dalam ritual pemurnian dan pijat terapeutik. Para biksu percaya bahwa mengaplikasikannya pada kulit membantu mengeluarkan racun dan menyeimbangkan energi vital, memungkinkan tubuh tetap muda dan penuh semangat. Selain itu, konsumsinya secara teratur meningkatkan pencernaan, memperkuat jantung, dan mendukung kesehatan otak, melindungi dari penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Untuk memasukkan minyak kelapa ke dalam hidup Anda bisa menggunakannya dalam masakan sebagai pengganti minyak lainnya, menambahkannya ke smoothie, atau bahkan mengonsumsinya langsung dalam jumlah kecil. Anda juga bisa mengaplikasikannya pada kulit sebagai pelembab alami, memungkinkan nutrisinya menembus dalam dan meremajakan kulit Anda. Seperti halnya dengan makanan suci lainnya, penting untuk mengonsumsinya dengan kesadaran dan rasa syukur, mengakui kekuatannya untuk mengubah tubuh dan pikiran Anda. Minyak kelapa adalah pengingat bahwa alam menyediakan segala yang kita butuhkan untuk tetap muda dan penuh vitalitas. Dengan memasukkannya ke dalam hidup Anda menghormati kebijaksanaan kuno dan mengambil kendali atas proses peremajaan Anda sendiri. Makanan keempat ini, bersama dengan wijen, teh hijau, dan kunyit, adalah bagian dari jalan menuju kehidupan yang penuh energi, kejernihan, dan kesejahteraan, tidak peduli berapapun usia Anda. Jadi, menemukan makanan yang memelihara tubuh dan pikiran adalah menemukan elisir masa muda yang sejati. Dalam kebijaksanaan Buddha, dikatakan bahwa tubuh yang sehat tanpa pikiran yang tenang ibarat sungai yang deras tanpa aliran yang kuat. Lambat laun, ia akan meluap dan kehilangan arahnya. Itulah mengapa para biksu telah menggunakan selama berabad-abad makanan suci yang tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga membangkitkan kejernihan dan umur panjang batin. Makanan itu adalah kenari. Bukan kebetulan bahwa bentuknya menyerupai otak manusia. Dalam tradisi Timur, kemiripan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan fungsinya yang sebenarnya, memelihara pikiran, memperkuat memori, dan meremajakan tubuh dari dalam. Kenari adalah sumber asam lemak esensial yang tak tertandingi, terutama omega-3, nutrisi yang bertindak sebagai pelindung bagi otak dan sistem saraf. Seiring bertambahnya usia, stres, kekhawatiran, dan beban mental memengaruhi kejernihan dan energi vital. Namun, dengan mengonsumsi makanan ini secara sadar, kita tidak hanya meregenerasi sel-sel kita, tetapi juga kemampuan berpikir, kreativitas, dan fokus kita. Antioksidan yang ada dalam kenari melawan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, mencegah penuaan dini pada kulit dan organ-organ tubuh. Selain itu, kandungan vitamin E yang tinggi membantu menjaga elastisitas kulit, mengurangi kerutan dan tanda-tanda penuaan yang terlihat. Itulah sebabnya, dalam tradisi Buddha, makanan ini dianggap sebagai hadiah dari alam bagi mereka yang mencari umur panjang dan kebijaksanaan. Namun, ada aspek yang lebih dalam lagi. Di biara-biara Buddha, kenari dikonsumsi tidak hanya karena nilai gizinya, tetapi juga karena hubungannya dengan meditasi dan perluasan kesadaran. Dipercaya bahwa kenari memperkuat pikiran, meningkatkan intuisi, dan memungkinkan kita memasuki keadaan ketenangan yang mendalam. Oleh karena itu, para guru spiritual merekomendasikan untuk memasukkannya ke dalam diet sehari-hari dengan cara yang khusus. Untuk memaksimalkan manfaatnya, para biksu menyarankan untuk mengonsumsi kenari dengan niat dan kesadaran penuh. Sebelum memakannya, luangkan waktu sejenak untuk mengamatinya, merasakan teksturnya, dan bersyukur atas energinya. Anda bisa memasukkannya ke dalam sarapan Anda, menaburkannya di atas oatmeal atau yogurt, atau sekadar menikmatinya sebagai camilan sehat sepanjang hari. Anda juga bisa mengombinasikannya dengan makanan suci lainnya, seperti teh hijau atau kunyit, untuk meningkatkan efek peremajaannya. Dengan mengonsumsi kenari secara teratur dan dengan perhatian penuh, Anda tidak hanya memelihara tubuh Anda, tetapi juga memperkuat pikiran dan jiwa Anda. Kebiasaan sederhana ini dapat membuat perbedaan antara penuaan yang dipercepat dan kehidupan yang penuh vitalitas, kejernihan mental, dan kedamaian batin.
Kenari adalah pengingat lain bahwa masa muda sejati tidak diukur dalam tahun, tetapi dalam kemampuan untuk hidup dengan penuh dan terhubung dengan esensi terdalam kita. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas Anda, ambil 3 kenari di tangan Anda. Rasakan, pegang energinya, dan ulangi dalam pikiran Anda afirmasi tentang umur panjang dan kejernihan. Kemudian, kunyah perlahan. Biarkan setiap gigitan berubah menjadi benih permajaan di dalam diri Anda. Anda juga bisa mengombinasikannya dengan makanan suci lainnya, seperti madu murni atau teh hijau, untuk meningkatkan efeknya. Yang terpenting adalah mengonsumsinya dengan kehadiran penuh dan rasa syukur, memahami bahwa setiap nutrisi yang masuk ke tubuh Anda tidak hanya memperkuat organ-organ Anda, tetapi juga meningkatkan energi vital Anda. Ketika Anda mengadopsi kebiasaan ini, Anda mengambil kendali atas penuaan Anda. Bukan lagi waktu yang menentukan masa muda Anda, tetapi kemampuan Anda untuk memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dengan yang terbaik dari alam. Sekarang setelah Anda mengetahui kekuatan transformatif dari keempat makanan suci ini, saatnya untuk mempelajari cara memasukkannya secara efektif ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Makanan bukan hanya sumber nutrisi, mereka adalah kendaraan energi dan kebijaksanaan yang dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih penuh, sehat, dan penuh vitalitas. Namun, seperti segala sesuatu dalam hidup, agar makanan ini bekerja dengan cara yang paling kuat, Anda perlu melakukannya dengan kesadaran dan rasa hormat. Dalam praktik Buddha, diajarkan bahwa tindakan makan harus dianggap suci. Setiap suapan harus dilihat sebagai persembahan, hadiah untuk tubuh dan pikiran, bukan sekadar kebutuhan fisik. Saat memasukkan makanan ini ke dalam hidup Anda, penting untuk melakukannya dengan niat untuk menyembuhkan, meremajakan, dan mengubah. Ini bukan hanya tentang mengonsumsinya, tetapi juga melakukannya dengan rasa hormat yang mendalam terhadap dampaknya pada kesejahteraan Anda. Kunci pertama adalah konsistensi. Para biksu Buddha mengajarkan bahwa ketekunanlah yang menciptakan perubahan yang bertahan lama. Tidak cukup hanya makan makanan ini sekali sebulan atau sesekali. Agar regenerasi sel, perbaikan kulit, dan kekuatan tulang terlihat, Anda perlu memasukkan makanan ini ke dalam diet harian Anda. Anda bisa mulai perlahan, menambahkan 1 atau 2 makanan ini setiap hari, sampai mereka menjadi bagian penting dari rutinitas Anda. Misalnya, di pagi hari Anda bisa memulai dengan infus teh hijau. Minuman ini tidak hanya akan membangunkan tubuh Anda, tetapi juga menyeimbangkan pikiran Anda dan mempersiapkan Anda untuk hari itu. Sertakan juga 1 sendok teh kunyit dan lada hitam, yang akan memberikan kombinasi antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Minuman ini akan menjadi ritual pertama Anda untuk terhubung dengan kebijaksanaan kuno dan energi vital yang Anda butuhkan untuk meremajakan diri. Sepanjang hari, Anda bisa memasukkan kenari sebagai camilan sehat, mengonsumsinya dengan perhatian penuh dan rasa syukur. Di sore hari, siapkan infus kunyit dengan jahe dan madu, atau nikmati smoothie dengan minyak kelapa untuk menjaga energi dan vitalitas Anda. Setiap kali Anda mengonsumsi makanan ini, lakukan dengan niat untuk memelihara tidak hanya tubuh Anda, tetapi juga pikiran dan jiwa Anda. Ingatlah bahwa kuncinya tidak hanya terletak pada apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana Anda memakannya. Luangkan waktu untuk menikmati setiap suapan, bersyukur atas nutrisi yang Anda terima, dan visualisasikan bagaimana makanan ini bekerja dalam diri Anda, meremajakan setiap sel dan meningkatkan energi vital Anda. Dengan melakukan ini, Anda menghormati kebijaksanaan para biksu Buddha dan mengambil kendali atas proses penuaan Anda sendiri, mengubahnya menjadi jalan menuju vitalitas, kejernihan, dan umur panjang. Cobalah memasukkan kenari dan wijen ke dalam makanan Anda. Anda bisa menambahkannya ke salad, smoothie, atau bahkan sup. Kenari, seperti yang telah disebutkan, sangat baik untuk pikiran dan sistem saraf, sementara wijen akan memperkuat tulang Anda dan meremajakan kulit Anda. Ingatlah untuk mengonsumsinya dengan niat untuk memelihara tidak hanya tubuh, tetapi juga energi vital Anda, sehingga mereka benar-benar dapat mengubah diri Anda. Aspek penting lainnya
adalah kesadaran dalam cara Anda mengonsumsi makanan ini. Makan dengan terburu-buru atau tanpa perhatian tidak akan memungkinkan energinya terserap sepenuhnya. Luangkan waktu untuk menikmati setiap suapan, merasakan bagaimana setiap makanan masuk ke tubuh Anda dan memelihara setiap sel. Tindakan kehadiran ini akan mengubah pengalaman makan Anda dan memungkinkan Anda terhubung dengan energi yang ditawarkan oleh makanan ini. Cara yang luar biasa untuk meningkatkan proses ini adalah dengan menciptakan ruang suci untuk makanan Anda. Anda bisa meluangkan beberapa menit sebelum makan untuk bersyukur atas makanan yang Anda miliki, memvisualisasikan energi penyembuhan yang akan Anda terima, dan mengucapkan afirmasi tentang kesejahteraan dan umur panjang. Tindakan syukur sederhana ini menciptakan getaran positif dalam hidup Anda, menyelaraskan pikiran dan tubuh dengan energi universal yang mendukung proses peremajaan Anda. Ingatlah bahwa makanan suci tidak hanya bekerja pada tingkat fisik, tetapi juga pada tingkat energi. Oleh karena itu, jika Anda pernah mengalami hambatan atau merasa lelah atau tidak termotivasi, lakukan jeda spiritual sebelum makan. Tarik napas dalam-dalam, pusatkan pikiran Anda, dan kirimkan niat penyembuhan ke tubuh Anda. Dengan melakukan ini, Anda membuka saluran energi yang memungkinkan makanan datang kepada Anda dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Akhirnya, hindari kesalahan umum yang dapat menghalangi kekuatan makanan ini. Yang pertama adalah kurangnya niat. Makan tanpa kesadaran dan tanpa koneksi dengan tujuan di balik makanan akan membatasi kekuatannya. Yang kedua adalah kelebihan makanan olahan. Meskipun makanan suci ini kuat, efeknya dapat berkurang jika Anda mengonsumsi diet yang penuh dengan gula, lemak jenuh, atau makanan olahan. Keseimbangan adalah kunci agar energi makanan mengalir dengan benar di tubuh Anda. Sekarang setelah Anda tahu cara memasukkan makanan suci ini, Anda bisa mulai merasakan manfaatnya secara mendalam. Ingatlah bahwa proses ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Setiap suapan, setiap kebiasaan, setiap tindakan sadar membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang panjang umur, penuh vitalitas, dan ketenangan. Izinkan saya menceritakan kisah teman saya, Miguel. Dia telah berjuang melawan stres kronis dan kecemasan selama bertahun-tahun. Meskipun menjalani hidup yang relatif sehat, dia merasa bahwa pikirannya tidak pernah tenang. Kemudian, dia memutuskan untuk mengikuti saran para biksu Buddha dan memasukkan makanan suci ke dalam dietnya. Setelah beberapa minggu mengonsumsi kunyit, wijen, dan kenari, Miguel mulai merasakan ketenangan batin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selain meningkatkan kesehatan fisiknya, dia mulai merasakan pikiran yang lebih jernih dan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, menikmati tidur yang nyenyak dan menyegarkan. Bagi Miguel, makanan ini bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga alat untuk terhubung kembali dengan energi vitalnya dan menemukan kedamaian batin. Kisah Miguel adalah contoh bagaimana makanan ini, dikombinasikan dengan niat dan kesadaran, dapat mengubah tidak hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Dengan memasukkannya ke dalam hidup Anda mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih penuh, seimbang, dan penuh vitalitas. Ingat, masa muda bukan hanya angka, tetapi keputusan yang Anda buat setiap hari dengan memelihara diri Anda dengan yang terbaik dari alam dan kebijaksanaan kuno. Perubahan ini tidak hanya terjadi karena makanan, tetapi juga karena koneksi sadar yang telah dibangun oleh Miguel dengan makanan tersebut. Kebijaksanaan Buddha mengajarkan bahwa bukan hanya apa yang kita konsumsi, tetapi juga pikiran, emosi, dan kebiasaan sehari-hari kita yang memengaruhi proses penuaan. Tubuh adalah cerminan dari pikiran, dan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran juga memengaruhi vitalitas kita. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi beberapa kesalahan paling umum yang mempercepat penuaan dan bagaimana kita dapat mencegah kebiasaan ini merusak masa muda kita. Kesalahan pola makan yang mempercepat penuaan. Salah satu musuh terbesar umur panjang adalah pola makan yang tidak seimbang. Meskipun makanan bisa menjadi obat, jika kita tidak memilihnya dengan bijak, makanan bisa berubah menjadi racun bagi tubuh dan energi vital kita. 1. Konsumsi gula berlebihan. Gula rafinasi,
yang terdapat dalam banyak makanan olahan dan minuman manis, adalah salah satu penyebab utama penuaan dini. Gula memicu proses yang disebut glikasi, yang merusak protein kulit dan mempercepat pembentukan kerutan. Kebijaksanaan Buddha mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Menghindari gula berlebihan sangat penting untuk menjaga kulit tetap muda dan bersinar. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan pemanis alami seperti madu atau agave dalam jumlah kecil. 2. Kelebihan lemak jenuh. Mengonsumsi makanan dengan lemak trans dan lemak jenuh secara berlebihan, seperti gorengan, daging olahan, dan produk susu non-organik, dapat menyebabkan peradangan kronis. Peradangan ini tidak hanya memengaruhi organ-organ kita, tetapi juga mempercepat penuaan kulit dan sistem tubuh lainnya. Buddha mengajarkan bahwa moderasi sangat penting. Beralih ke lemak sehat, seperti yang berasal dari alpukat, kenari, dan minyak zaitun, adalah cara sederhana dan ampuh untuk merawat masa muda internal dan eksternal kita. 3. Makanan olahan dan buatan. Makanan ultraolahan penuh dengan bahan kimia, pengawet, dan pewarna buatan, yang tidak hanya merusak kesehatan fisik kita, tetapi juga memengaruhi energi dan vitalitas kita. Dalam tradisi Buddha, diajarkan bahwa kemurnian makanan adalah kunci untuk menjaga pikiran yang jernih dan tubuh yang kuat. Memilih makanan segar, alami, dan minim olahan sangat penting untuk mempertahankan masa muda dan kesejahteraan kita. Cara menghindari kesalahan ini. Untuk melawan kebiasaan yang mempercepat penuaan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang sadar dan seimbang dalam pola makan kita. Berikut beberapa rekomendasi. Pilih makanan utuh dan alami. Utamakan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Makanan ini tidak hanya memelihara tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan energi vital Anda. Hindari kelebihan. Moderasi adalah kuncinya. Ini bukan tentang menghilangkan makanan tertentu sepenuhnya, tetapi mengonsumsinya dengan keseimbangan dan kesadaran. Baca label. Hindari produk dengan bahan buatan, pengawet, atau kadar gula dan natrium yang tinggi. Masak di rumah. Menyiapkan makanan sendiri memungkinkan Anda mengontrol bahan-bahan dan memastikan bahwa makanan tersebut segar dan sehat. Praktikkan rasa syukur. Sebelum makan, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas makanan yang akan Anda konsumsi. Tindakan sadar sederhana ini dapat mengubah hubungan Anda dengan makanan dan meningkatkan manfaatnya. Kekuatan pikiran dan emosi. Selain kesalahan pola makan, pikiran dan emosi kita juga memainkan peran penting dalam proses penuaan. Stres, kecemasan, dan emosi negatif dapat mempercepat kerusakan sel dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan pikiran yang tenang dan hati yang damai. Meditasi dan mindfulness. Berlatih meditasi atau sekadar mengambil beberapa menit sehari untuk bernapas dalam-dalam dan memusatkan pikiran dapat mengurangi stres dan mendorong regenerasi sel. Pikiran positif. Menumbuhkan sikap optimis dan bersyukur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional Anda, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik Anda. Hubungan dengan alam. Menghabiskan waktu di luar ruangan, berjalan tanpa alas kaki di atas tanah, atau sekadar menikmati pemandangan alam dapat membantu mengisi ulang energi Anda dan mengurangi peradangan. Kesimpulan. Penuaan bukanlah proses yang tak terhindarkan yang harus kita terima secara pasif. Melalui pola makan yang sadar, kebiasaan sehat, dan pikiran yang tenang, kita dapat mengambil kendali atas vitalitas dan masa muda kita. Kebijaksanaan Buddha mengingatkan kita bahwa setiap suapan, setiap pikiran, dan setiap tindakan memiliki kekuatan untuk mengubah kita. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hidup Anda tidak hanya merawat tubuh Anda, tetapi juga memelihara pikiran dan jiwa Anda, membuka jalan menuju kehidupan yang panjang, penuh, dan berenergi. Oleh karena itu, memilih makanan segar, alami, dan organik sebisa mungkin adalah cara sederhana untuk memperlambat penuaan dan memelihara energi vital Anda. Namun, kesalahan tidak hanya terbatas pada apa yang kita makan, tetapi juga terkait dengan pikiran dan emosi kita.
Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tubuh. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita mampu memengaruhi sel, hormon, dan jaringan tubuh. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa pikiran negatif yang terus-menerus dan stres adalah salah satu penyebab utama penyakit dan penuaan dini. Kesalahan mental dan emosional yang merusak muda. 1. Stres kronis. Stres yang terus-menerus memicu serangkaian reaksi kimia dalam tubuh yang, dalam jangka panjang, dapat merusak kesehatan. Kortisol, hormon stres, dikenal karena kemampuannya mempercepat penuaan, merusak sel, dan memengaruhi regenerasi kulit secara negatif. Selain itu, stres dapat menyebabkan insomnia, yang pada gilirannya memengaruhi fungsi organ vital dan proses peremajaan. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mempraktikkan meditasi mindfulness atau perhatian penuh, yang membantu mengurangi stres dan hidup di saat ini. Dengan belajar mengontrol reaksi emosional, kita dapat mengurangi dampak negatif stres pada tubuh. 2. Pikiran negatif dan kritik diri. Hidup dalam keadaan terus-menerus mengkritik diri sendiri, atau memiliki pikiran negatif dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk berbelas kasih pada diri sendiri dan melepaskan diri dari ego dan kritik diri. Setiap kali kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita sudah tua, tidak bisa melakukan sesuatu, atau sudah tidak bisa diperbarui, kita mengirim pesan negatif ke tubuh kita yang mempercepat proses penuaan. Sebaliknya, kita harus menumbuhkan pikiran positif dan afirmasi yang memelihara energi vital dan menghubungkan kita dengan masa muda internal. 3. Kurangnya tujuan dan koneksi spiritual. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Buddha adalah bahwa hidup tanpa tujuan atau koneksi spiritual adalah hidup yang kosong dan dapat menyebabkan penyakit serta penuaan dini. Tujuan hidup adalah apa yang membuat kita terus bergerak, memberikan energi dan arah. Jika kita terputus dari kebijaksanaan batin dan berhenti menumbuhkan kehidupan spiritual, kita mulai kehilangan percikan itu. Mencari koneksi yang mendalam dengan diri sendiri melalui meditasi, yoga, atau sekadar melayani orang lain adalah hal yang penting untuk memperlambat penuaan. Teknik Buddha untuk memulihkan kerusakan. Ajaran Buddha menawarkan alat yang kuat yang dapat membantu kita memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kebiasaan ini. Ini adalah praktik sederhana namun mendalam yang memungkinkan kita mengubah pikiran, tubuh, dan jiwa, mengembalikan vitalitas dan masa muda. 1. Meditasi penyembuhan. Meditasi adalah salah satu alat paling kuat untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh stres dan pikiran negatif pada tubuh kita. Dengan mempraktikkan meditasi penyembuhan, kita dapat memvisualisasikan bagaimana energi vital mengalir melalui tubuh kita, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan meremajakan pikiran kita. Praktik ini, jika dilakukan secara konsisten, mampu mengembalikan harmoni internal dan eksternal, memperlambat proses penuaan. Cara mempraktikannya, duduklah di tempat yang tenang, tutup mata, dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan cahaya emas yang masuk melalui bagian atas kepala dan menyebar ke seluruh tubuh. Bayangkan bagaimana cahaya ini menyembuhkan setiap sel, jaringan, dan organ, mengembalikan vitalitas dan masa muda Anda. Ulangi afirmasi seperti, tubuhku sehat, pikiranku damai, dan jiwaku penuh energi. 2. Praktik bersyukur. Bersyukur adalah salah satu emosi yang paling transformatif. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa menumbuhkan rasa syukur membantu kita terhubung dengan kelimpahan hidup dan melepaskan diri dari negativitas. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas berkat dalam hidup Anda, kesehatan Anda, makanan yang Anda konsumsi, dan orang-orang di sekitar Anda. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional Anda, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik Anda. 3. Mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness atau perhatian penuh tidak terbatas pada meditasi formal. Anda dapat mempraktikannya dalam setiap momen kehidupan, baik saat makan, berjalan, atau bahkan melakukan tugas sehari-hari. Dengan hadir dalam setiap tindakan,
Anda mengurangi stres, meningkatkan kejernihan mental, dan terhubung dengan energi saat ini, yang penting untuk menjaga masa muda dan vitalitas. 4. Melayani orang lain. Karma Yoga. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa melayani orang lain tanpa pamrih adalah cara yang kuat untuk terhubung dengan tujuan kita dan menghasilkan energi positif. Membantu orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerima bantuan Anda, tetapi juga memberi Anda perasaan kepenuhan dan makna, yang merupakan kunci untuk menjaga pikiran yang muda dan jiwa yang bersemangat. Kesimpulan, penuaan bukan hanya proses fisik, tetapi juga mental dan emosional. Dengan mengadopsi pola makan yang sadar, menumbuhkan pikiran positif, mengurangi stres, dan terhubung dengan tujuan spiritual, kita dapat mengontrol vitalitas dan masa muda kita. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa masa muda sejati tidak diukur dalam tahun, tetapi dalam kemampuan untuk hidup dengan kepenuhan, rasa syukur, dan koneksi dengan esensi terdalam kita. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam hidup Anda akan mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih panjang, sehat, dan penuh energi. Afirmasi panjang umur memiliki kekuatan yang mendalam terhadap tubuh kita. Dengan mengulangi afirmasi positif tentang kesehatan dan vitalitas, kita menciptakan medan energi yang memperkuat masa muda internal kita. Frasa seperti, tubuhku terus beregenerasi, aku penuh energi dan masa muda, atau, setiap hari aku merasa lebih kuat dan lebih muda, adalah contoh afirmasi yang dapat kita integrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mengaktifkan proses peremajaan. Kata-kata ini tidak hanya memengaruhi pikiran kita, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat ke sel-sel kita, mendorong regenerasi dan vitalitas. Praktik bersyukur. Bersyukur adalah salah satu emosi paling kuat untuk memulihkan masa muda. Alih-alih fokus pada apa yang kurang atau apa yang menua, kita dapat memusatkan perhatian pada apa yang kita miliki dan berkat dalam hidup kita. Dengan menumbuhkan sikap bersyukur, energi kita meningkat, dan kita dapat memperlambat penuaan tidak hanya pada tingkat fisik, tetapi juga dalam pikiran dan jiwa kita. Setiap malam, sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas 3 hal baik yang terjadi dalam hari Anda. Kebiasaan sederhana ini dapat mengubah perspektif Anda dan mengisi Anda dengan energi yang diperbarui. Mengubah gaya hidup menjadi lebih moderat. Moderasi adalah prinsip Buddha kunci yang dapat kita terapkan pada pola makan, emosi, dan tindakan sehari-hari. Kunci panjang umur bukanlah kesempurnaan, tetapi keseimbangan. Makan dengan sadar, beristirahat yang cukup, berolahraga secara moderat, dan memelihara pikiran dengan pikiran positif dan tenang adalah tindakan sederhana yang memungkinkan kita menghindari penuaan dini dan mendorong kehidupan yang panjang dan sehat. Ini bukan tentang menahan diri, tetapi tentang menemukan keseimbangan yang menghormati kebutuhan tubuh dan pikiran kita. Mengintegrasikan praktik Buddha ke dalam hidup Anda. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik Buddha ini ke dalam hidup Anda dapat memulihkan kerusakan dari kebiasaan yang mempercepat penuaan. Ingat, kekuatan ada di tangan Anda. Pikiran dan tubuh Anda adalah sekutu yang kuat ketika Anda belajar merawatnya dengan kebijaksanaan dan cinta. Ringkasan 4 makanan suci. Hari ini kita telah menjelajahi bagaimana 4 makanan suci, melalui kebijaksanaan Buddha, dapat menghentikan penuaan dan menghidupkan kembali kehidupan kita. Kita telah belajar bahwa panjang umur bukan hanya masalah genetika, tetapi juga kesadaran tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bagaimana kita memelihara pikiran dan jiwa kita. Makanan yang telah kita bahas, wijen, kunyit, kacang-kacangan, dan teh hijau, tidak hanya sumber nutrisi fisik, tetapi juga energi vital yang terhubung dengan esensi terdalam kita. Wijen, penuh antioksidan, membantu melawan kerusakan sel dan memperkuat tulang. Kunyit, dengan kemampuannya yang antiinflamasi, menghidupkan kembali tubuh dan pikiran. Kacang-kacangan, kaya akan asam lemak esensial, mendukung kesehatan otak dan keseimbangan emosional. Teh hijau, dengan kekuatan peremajaannya, membantu kita tetap fokus dan penuh vitalitas. Namun, lebih dari sekadar makanan,
Yang paling penting adalah niat saat kita mengonsumsinya. Seperti yang diajarkan oleh para biksu Buddha, setiap suapan yang kita ambil harus menjadi tindakan sadar, persembahan cinta kepada tubuh dan kehidupan kita. Hubungan yang mendalam dengan apa yang kita makan itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Kita tidak hanya memberi makan tubuh fisik kita, tetapi juga memelihara energi vital, kesadaran, dan diri internal kita. Sekarang setelah Anda memahami dampak makanan ini dalam hidup Anda, saatnya untuk bertindak. Mengubah hidup Anda dimulai dengan keputusan yang sadar. Setiap makanan adalah kesempatan untuk memperbarui masa muda Anda, menyembuhkan tubuh dan jiwa Anda, dan hidup dengan energi serta vitalitas yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang menambahkan makanan ini ke dalam diet Anda, tetapi tentang mengadopsi cara hidup baru, penuh kesadaran, moderasi, dan rasa syukur. Saya ingin mengajak Anda untuk memulai hari ini. Ambil langkah pertama menuju transformasi. Jadikan makanan ini sebagai bagian penting dari hidup Anda dan rasakan bagaimana energi vital Anda diperbarui. Dan ingat, proses ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Setiap kali Anda memilih untuk makan dengan sadar, Anda menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dengan panjang umur, kesehatan, dan kedamaian batin. Anda memiliki kekuatan untuk meremajakan, memperbarui energi, dan menyembuhkan tubuh Anda. Kebijaksanaan ini bukanlah sesuatu yang jauh atau tidak terjangkau. Itu ada dalam diri Anda, menunggu untuk dijalani. Jadi, mulailah sekarang. Terhubunglah dengan makanan suci ini. Biarkan mereka membimbing Anda dalam perjalanan menuju masa muda abadi. Kesimpulan. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan menuju kebijaksanaan Buddha dan panjang umur. Ingat, tubuh Anda adalah kuil Anda, dan apa yang Anda masukkan ke dalamnya adalah apa yang membuat Anda menjadi diri Anda. Jangan menunggu lebih lama untuk mulai hidup dengan vitalitas yang layak Anda dapatkan. Semoga kedamaian, kesehatan, dan energi vital menyertai setiap langkah hidup Anda.